Jepang, negara dengan teknologi paling maju, ekonomi terbesar ketiga di dunia, dan budaya kerja yang terkenal disiplin. Tapi di balik kemajuan itu, Jepang sedang menghadapi krisis yang perlahan menggerogoti fondasi ekonominya, krisis tenaga kerja. Pabrik kekurangan pekerja, restoran tutup lebih cepat, bahkan pemerintah kesulitan mencari perawat untuk lansia. Ironis, bukan? Negara yang dulu jadi simbol produktivitas dunia, kini kekurangan orang untuk bekerja. Krisis tenaga kerja Jepang bukan terjadi semalam. Ini adalah hasil dari perubahan demografi yang berlangsung puluhan tahun. Jepang punya angka kelahiran terendah di dunia, sekitar 1,2 anak per wanita, jauh di bawah tingkat penggantian penduduk 2,1. Di sisi lain, harapan hidup sangat tinggi, rata-rata 84 tahun. Artinya, populasi lansia tumbuh cepat, sementara generasi muda makin sedikit. Akibatnya, tenaga produktif menurun drastis. Bayangkan sebuah negara di mana lebih banyak orang pensiun daripada yang masuk ke dunia kerja setiap tahunnya. Krisis tenaga kerja ini bukan cuma soal kurang pekerja di pabrik atau rumah sakit. Ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Produksi industri melambat, biaya tenaga kerja meningkat. Konsumsi menurun karena penduduk lansia lebih sedikit belanja. Bahkan Bank of Japan sudah berjuang bertahun-tahun untuk menaikkan inflasi dan mendorong konsumsi, tapi sulit. Karena masyarakatnya cenderung menabung, bukan membelanjakan. Dengan populasi menyusut, basis pajak berkurang, tapi pengeluaran pemerintah meningkat untuk kesehatan dan pensiun. Jepang kini berada dalam lingkaran stagnasi ekonomi yang panjang. Meski secara teknologi dan infrastruktur, mereka tetap nomor satu. Pemerintah Jepang sebenarnya sadar akan masalah ini. Beberapa solusi sudah dijalankan, mendorong tenaga kerja wanita untuk lebih aktif di dunia kerja, mengembangkan otomatisasi dan robotika untuk menggantikan pekerjaan manual, membuka pintu imigrasi terbatas, terutama untuk tenaga kerja asing di sektor kesehatan, konstruksi, dan pertanian. Tapi masalahnya, budaya Jepang sangat homogen dan konservatif terhadap imigran. Banyak masyarakat yang masih sulit menerima kehadiran pekerja asing dalam jumlah besar. Akhirnya, solusi-solusi itu hanya menambal sebagian kecil dari masalah besar yang sebenarnya, ketidakseimbangan demografi. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari Jepang? Pertama, kemajuan ekonomi tanpa generasi manusia itu rapuh. Pembangunan tidak cukup hanya dengan infrastruktur dan teknologi, tapi juga perlu keseimbangan sosial dan demografis. Kedua, produktivitas tidak selalu berarti kesejahteraan jangka panjang. Jepang dikenal dengan budaya kerja ekstrim, lembur, loyalitas tinggi, sedikit waktu luang. Tapi justru itu yang menekan keinginan generasi muda untuk menikah dan punya anak. Ketiga, kita perlu belajar memanfaatkan peluang saat negara lain stagnan. Indonesia misalnya, sedang berada di puncak bonus demografi. Tapi bonus demografi bisa jadi anugerah atau bencana, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau tenaga produktif kita tidak dibekali skill, literasi finansial, dan semangat investasi, kita bisa mengulang kesalahan Jepang dari sisi yang berbeda. Jepang memberi kita pelajaran penting. Ekonomi yang besar bisa goyah tanpa keseimbangan antara manusia dan sistemnya. Dan sebagai investor, kita juga harus belajar berpikir makro dan jangka panjang. Dunia berubah, populasi menua, teknologi berkembang, dan arus modal berpindah. Maka tugas kita bukan menebak pasar, tapi memahami arah peradaban. Karena investasi terbaik, bukan hanya pada saham, kripto, atau emas, tapi pada pengetahuan dan kesadaran kita terhadap perubahan zaman.